Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian sirah kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya, maksudnya di bulan sebelumnya, atau bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberikan tawaran untuk menghentikan dakwah yang beliau lakukan. Yang mana hal tersebut merupakan sebuah usaha dari orang-orang Quraisy untuk menghentikan Nabi agar sama sekali berhenti. Ketika Utbah bin Rabi'ah itu mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan beberapa tawaran, dan ternyata Rasulullah itu menjawab tawaran Utbah itu bukan ya atau tidak, tetapi beliau membacakan ayat tentang orang-orang yang menolak dakwah. Karena pada intinya adalah ketika pembesar Quraisy itu ingin melakukan perundingan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai menghentikan dakwah atau tawaran jabatan agar Nabi menghentikan ini, itu artinya mereka menolak sama sekali dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan tawaran bagaimana cara menerima sebagian atau apa, tidak seperti itu. Tapi tawaran kepada Nabi agar Nabi berhenti berdakwah, itu yang tawaran. Artinya mereka menolak sama sekali dakwah yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tawarkan kepada mereka. Ini tentu sangat jelas, dan orang-orang pembesar Quraisy ini sudah dipastikan mereka itu tidak beriman. Ada beberapa orang-orang yang sudah dipastikan. Salah satunya yang sering mengganggu Rasulullah SAW itu adalah Abu Jahal. Nah, Rasulullah itu membacakan surah Fussilat, itu bisa kita lihat di ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhiran. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika beliau berdakwah itu sebagai basyiran, pemberi kabar gembira, nadhiran, pemberi peringatan, fa'arad aktsarum fahum la yasmaun. Tetapi mereka menolak. Fa'arad aktsarum, kebanyakan mereka menolak, fahum la yasmaun, dan mereka tidak mendengarkan. Ketika Rasulullah SAW itu berada di Mekah, bahasa Al-Quran atau ayat-ayat Makkiyah yang turun itu bahasanya tegas, jelas, tidak ada lembut-lembutnya tuh. Karena yang dihadapi ini atau sosial atau masyarakat yang ada saat itu, lalu respon dakwah mereka itu ya keras juga, jadi disesuaikan. Ini tentu berbeda dengan tipe-tipe ayat-ayat Madaniyah kalau yang kita lihat. Di juz 30 itu rata-rata surah Makkiyah, surahnya Makkiyah, ayatnya Makkiyah, surahnya Makkiyah. Rata-rata seperti itu. Karena memang berbicara tentang hari kiamat, tentang beriman kepada Allah, tentang akhlak itu. Bukan tentang syariat, hukum yang lebih detail. Nah, itu tipikal di Mekah. Jadi ajaran Nabi Muhammad ketika di Mekah itu sangat sederhana, tidak banyak rumusnya. Beriman kepada Allah, berakhlak dengan akhlak yang baik, sudah itu, tidak terlalu banyak. Nah, tetapi yang sederhana inilah yang ditolak oleh para pembesar Quraisy. Salah satunya yaitu Utbah bin Rabi'ah. Dan sebagaimana sudah disebutkan juga di pertemuan sebelumnya itu, ketika Nabi membacakan ayat kepada Utbah ini,
beliau memang tertegun karena baru pertama mendengarkan Al-Quran. Saking indahnya bahasa Al-Quran itu. Contoh simpel sederhana di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Apa hasil lagi penyanyian? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah itu Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Alam ini bisa alam dunia, bisa alam barzakh, alam akhirat, alam macam-macam. Pokoknya semua alam Allah Ta'ala yang menguasai. Itu pujian pertama kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu tadi pertama sudah diulang lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dua. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Allah Ta'ala itu tadi Rabbil Alamin, lalu Maliki Yaumiddin. Allah Ta'ala ini penguasa nanti Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Yaumiddin artinya hari kiamat. Allah Ta'ala yang menguasai semuanya. Kalau seandainya kita di dunia ini pemimpin macam-macam, mungkin setiap negara ada presiden, ada raja. Kalau zaman dulu raja-rajanya masing-masing itu ada.